tahun depan terulang lebih besar lagi. Jadi kalau ditanya apakah perang Israel dan Iran akan berhenti di tahun 2026, tidak. Kalau menurutku perang ini terus berlanjut. Waspada, berhati-hati, bersiap diri, akan terjadi kericuhan, keributan, demo besar, makan korban jiwa. In this year? No, enggak. Ini di 2027. Tahun depan terulang lebih besar lagi. Jadi kalau ditanya apakah perang Israel dan Iran akan berhenti di tahun 2026, tidak. Kalau menurutku perang ini terus berlanjut. Perang ini terus berlanjut. Cuma putus nyambung. Ciko, Eko. Kayak hubungan lu ya? Oh iya. Ini putus nyambung. Ini putus nyambung. Jadi nanti sempat dalam waktu dekat stop, bahasanya diem dulu, mereda dulu. Nanti tahun depan terulang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Apakah akan damai di tahun 2026? Wallahu alam bisawab. Tidak. Ini pandangan saya sebagai manusia, bukan pandangan yang maha kuasa. Yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan terus berkelanjutan. Waspada, berhati-hati, bersiap diri, akan terjadi kericuhan, keributan, demo besar, makan korban jiwa, anarkis, kisruh antara masyarakat sipil terutama yang melakukan penyerangan terhadap satu sosok pejabat pemerintah kita, satu sosok pejabat tinggi pemerintah kita yang akan ditekan, diserang oleh banyaknya masyarakat sipil, menuntut sesuatu, meminta sesuatu, dan ini terjadi konflik, keributan, kericuhan, kerusuhan, demo, bakar-bakaran, memakan korban jiwa. In this year? No, enggak. Ini di 2027. Kalau tidak meleset di pertengahan tahun, Juni, Juli, Agustus. Wallahu a'lam bishawab. Ini adanya yang aku lihat itu air, genangan air, lalu ada pegunungan, lalu ada desa kecil, lalu ada tanah yang terbelah, retak. Ini longsor, ditambah lagi adanya seperti entah ini banjir bandang, entah ini ada air yang keluar dari atas, dari karena di sini aku melihat ada pegunungan. Ini ada air deras dan ini bencana, lalu tanahnya juga retak, dan ini di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Jawa Barat. Paranormal pun melihat bahwa memasuki pertengahan tahun 2026, Indonesia masih berada dalam fase alam yang belum sepenuhnya stabil. Dalam penglihatannya, ada beberapa titik wilayah yang terasa cukup mendebarkan, terutama yang berkaitan dengan unsur alam seperti air, api, angin, tanah, dan udara. Ia melihat bahwa alam seolah sedang memberi tanda melalui perubahan cuaca yang tidak lagi berjalan seperti biasanya. Ketika seharusnya masuk musim panas, hujan masih turun dengan deras. Namun ketika seharusnya hujan mulai mereda, panas justru terasa semakin kuat dan menyengat. Paranormal pun juga menegaskan bahwa unsur air masih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hari ini saya masih membahas tentang bencana, cuaca, prediksi-prediksi alam ya, karena memang
bergelumuk di batin saya gitu ya, itu masih masalah bencana gitu ya, masih bergelumuk masalah tentang alam gitu ya. Jadi ya saya harap teman-teman ambil sisi baiknya saja gitu ya, sisi positifnya gitu. Bila mana teman-teman tidak suka, ya mudah saja silakan dihembuskan saja keluar. Nah, hari ini ada beberapa titik wilayah yang memang mendebarkan gitu ya perasaan saya, hati saya. Tetapi sebelum saya lakukan pembicaraan ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan komen. Di share sebanyak-banyaknya akan menjadi sebuah support system untuk saya. Oke. Nah, jadi gini, beberapa minggu ini gitu kan, memang kan kegiatan saya tuh sangat padat gitu ya. Dan sampai untuk merenovasi studio pun ya masih tertunda ya kan. Harusnya di belakang ini rencananya kan, teman-teman lihat kan tulisan itunya tertutup. Rencananya memang saya mau taruh lukisan di belakang ini, dan itu pun masih tertunda waktunya karena memang banyak kegiatan gitu ya. Nah, dalam banyak kegiatan ini gitu ya, itu ternyata yang saya fokuskan itu adalah alam gitu ya, karena memang banyak batin yang datang itu persoalan alam gitu ya, persoalan unsur alam, air, api, angin, tanah, dan udara. Nah, memang yang namanya air, api, angin, tanah, dan udara itu gini loh, kan ada yang kasih komentar bahwa itu tidak memberikan bala. Gini loh, teman-teman harus paham, yang namanya alam semesta itu ya, alam semesta itu kan luas, termasuk unsur alam itu adalah sebagai wasilah Tuhan, salah satu ya. Jadi sebagai tangan kanan Tuhan lah, salah satunya, ibaratnya seperti itu gitu loh. Nah, suka atau tidak suka kita berdampingan, dan suka tidak suka ya memang tugas kita juga menghormati kehadiran mereka semua gitu ya. Dan sebab akibat dalam dunia itu, hukum alam itu ada. Misalnya kita melakukan apa ya, akibatnya apa gitu, itu memang ada gitu loh, hukum dunia lah itu seperti itu. Nggak usah sama alam semesta ya. Jadi kalau sama sesama manusia aja itu juga ada akibatnya gitu. Jadi ya memang udah hukum alamnya seperti itu gitu. Dan daerah yang masih membuat saya itu warning ya gitu. Jadi untuk masalah air gitu, hujan, jadi aktivitas hujan gitu, sehingga membuat luapan air yang sangat banyak itu di titik daerah Maluku, di daerah Papua, dan Papuanya itu di daerah pegunungan, lalu di Sumatera Barat ya, lalu di Sulawesi ya, di titiknya di Sulawesi itu tolong hentikan aktivitas hujan yang terlalu tinggi gitu ya, tolong dimaksimalkan untuk masalah salurannya gitu ya, terutama tanggul itu jangan sampai terjadi kecerobohan atau jebol lah ya bahasanya gitu pada umumnya, yang mudah dikenal gitu ya. Itu mohon diwaspadai gitu, diantisipasikan gitu. Jadi itulah maksud saya ketika ada omongan kayak gini, kalian dengar, kalian mampir ke YouTube saya gitu kan, jangan dijadikan ketakutan yang berlebih, tapi ya diwaspadakan saja gitu. Nah, itu yang menjadi wilayah yang air yang saya lihat kembali lagi banjir, tapi ini karena faktor hujan, karena memang kita ini masuki bulan panas yang benar-benar terik banget, kering banget, panas banget itu di atas bulan Juli lah startnya tuh, Juli ke atas tuh udah mulai kita masuki ke daerah yang panas banget. Karena memang kalau feeling saya berkata bahwa
cuaca ini lagi acak. Harusnya udah masuk musim hujan, kita masih panas. Harusnya udah musim panas, kita masih hujan. Jadi cuaca kita tuh memang lagi ekstrim gitu ya. Jadi mohon jaga-jaga, hati-hati. Dan ada beberapa daerah, ada yang tanya sama saya, ternyata daerah Yogyakarta gimana gitu ya. Jadi memang daerah Yogyakarta itu kalau prediksi saya itu memang termasuk cuaca yang frontal ya, karena pagi sampai siang itu panas sekali gitu ya, tapi menjelang sore malam itu hujan yang benar-benar deras banget dan mengalami kondisi petir yang besar gitu. Jadi teman-teman ya harus waspada, hati-hati yang berkendaraan di jalan, mau mobil, mau motor, mau sepeda, mau apapun itu. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Jadi saya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kan memang kan banyak yang bertanya di YouTube saya, terus banyak juga yang bertanya di DM. Mereka minta ditanyakan beberapa kondisi-kondisi gitu ya. Nah, Yogyakarta banyak sekali yang bertanya gitu ya ke saya. Jadi ya itu jawabannya. Jadi ya untuk teman-teman yang untuk punya aktivitas di luar rumah ya siapin payung kecil ataupun jas hujan gitu ya. Kalau nggak mau repot kalian, karena kan kalau payung kecil kan kalau kena angin tuh pasti hebring lah, nggak kuat ya. Kalau saran saya ya, walaupun kalian misalnya nggak kendaraan naik motor, siapin aja jas hujan gitu loh, yang jalan-jalan itu murah itu kan ya, beli aja seperti itu gitu loh. Saran saya seperti itu. Paranormal pun melihat bahwa memasuki pertengahan tahun 2026, Indonesia masih berada dalam fase alam yang terus bergerak dan belum sepenuhnya tenang. Dalam penglihatannya, setelah unsur air menjadi perhatian di beberapa wilayah, kini unsur tanah dan gempa kembali muncul cukup kuat. Ia melihat bahwa beberapa daerah seperti NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua masih menjadi titik yang perlu lebih diwaspadahi. Paranormal pun juga menegaskan, hal ini bukan semata-mata untuk ditakuti, tetapi menjadi tanda bahwa manusia perlu lebih sensitif terhadap kondisi alam di sekitarnya. Jadi sebenarnya ketika memasuki hujan yang titik lebat, yang harus memakai jas hujan itu ya bukan hanya kendaraan motor saja, tapi untuk teman-teman yang berkendaraan ya istilahnya naik kendaraan umum dan ada aktivitas berjalan kaki, itu lebih baik sih kalau sudah memasuki hujan lebat itu ya lebih baik jas hujan gitu, karena lebih ringkes ya gitu. Nah, tadi sudah memasuki yang kawasan air ya, yang banjir ya, yang hujannya air. Nah, kalau untuk hujan dari tanah atau gempa ya, itu saya masih fokus daerah NTT, Sulawesi, Maluku, itu yang rawan pergerakan tanahnya dan gempa gitu ya. Dan Papua itu rawan sekali gitu ya, Maluku Utara gitu, dan Papua, NTT, terus Sulawesi. Sepertinya titik gempa lagi fokus ke daerah sana ya. Jadi lagi banyak, kalau bahasa saya tuh kayak lagi ngulet, bumi tuh lagi di titik itu yang sedang pegel-pegel, jadi makanya ngulet terus, akhirnya goyang terus gitu ya, jadi menimbulkan gempa ya. Nah, ada lagi yang bertanya, adakah efeknya itu ke Jawa dan Banten ya? Jadi gini, kalau untuk Jawa itu tidak berdampak yang besar gitu ya. Apakah akan terjadi tsunami? Kalau saya lihat selatan, laut selatan dan di titik-titik Jawa itu saya melihat tidak terjadi seperti itu ya.
tidak yang terjadi gempa yang besar atau bagaimana, tidak. Kalau andai pun Merapi, kalau saya lihat itu tidak terulang lagi gunung meletus Merapi kayak tahun sebelumnya itu, yang pada zaman Mbah Marijan ya, almarhum ya, itu tidak terjadi sampai seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang ada pun Merapi erupsi atau bagaimana, kalau saya lihat memang dari segi mata batin saya itu memang lagi ada hajat ya, dan justru membuat keluarnya hasil bumi, kekayaan alam, dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat itu. Kalau yang saya lihat itu, jadi bukan dimaknai sebuah bencana yang benar, bencana keseluruhan. Justru kalau saya tidak memaknainya itu, jadi tidak ada tuh di bayangan saya atau di pandangan mata batin saya bahwa itu sebuah bencana gunung meletus, tidak ya, hanya erupsi kecil ya yang terjadi adalah itu gitu. Nah, kalau teman-teman tanya apa yang bisa kita lakuin, ya sedekah bumi lakukan, ya sedekah laut. Itulah kenapa kok makin kesini yang dimana teknologi makin luar biasa hebatnya, kok kita dihadapi dengan keadaan malah justru kita terus tradisional. Yaitu dia, karena pesan moralnya kita tidak boleh melupakan sejarah adalah jati diri manusia, itulah jati diri sebuah negara. Kita tidak boleh melupakan hal tradisional. Sekarang gini loh, hal tradisional itu bukan berarti kampung ya, itu adalah sebuah, bahasanya apa ya kalau saya, sebuah kemurnian di suatu daerah. Teman-teman ya, saya kalau ke Yogyakarta itu ya, tuh saya paling males itu kalau misalnya makannya tuh di, misalnya suruh milih ya, makan di kayak pinggir-pinggir jalan atau restoran-restoran biasa atau gitu, saya lebih milih kayak di pasar gitu ya. Saya lebih milih kalau di Jogja makan di situ kayak Pasar Ngasem ya kan, itu enak banget gitu loh. Nah, hal-hal tradisional itu kalau teman-teman tanya sama orang asing ya, orang bule atau gimana, itu buat mereka adalah sesuatu yang unik. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus melepaskan keunikan Indonesia itu sendiri? Padahal itu adalah daya tarik yang menurut saya itu luar biasa. Dan saya berharap masih banyak lagi mempertahankan ketradisionalan itu gitu loh. Kayak ke Solo, saya juga seneng kulineran yang benar-benar apa ya, unik gitu loh, yang ada tradisionalnya, itu menurut saya luar biasa ya gitu. Jadi kalau bukan berarti makan di mall saya tidak suka, saya suka makan di mall, di kafe, di mana saya suka gitu, tapi saya tidak juga mau meninggalkan makanan tradisional Indonesia gitu. Nah, yang terjadi sekarang, kenapa kayaknya keadaan, situasi dan kondisi itu mengajak kita ke kehidupan tradisional? Sebenarnya itu adalah sebuah pakem rembel, kita jangan lupakan gitu.